Kiai Idrus Ramli semakin gencar serang paham sesat HTI, tapi hanya menutup mata terhadap sahabatnya sendiri Doel Somad yang merupakan influencer pengasong khilafah HTI itu sendiri. Ada lagi yang nggak mau NKRI, siapa HTI? HTI nggak mau. Mengapa? Karena nggak mau belajar, saudara. Nggak jelas gurunya siapa ini. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul, bukan memukul, ingin mengajak, bukan mengejek. HTI yang mana? HTI ini yang sesat. Sesat ini hampir kafir, saudara. Apakah Ustadz membenarkan Hizbut Tahrir? Di mana letak salah? Ini aliran sesat, jangan ikut. Di mana letak sesatnya? Sekarang ini memang waktunya nasionalisme. Khilafah gak bisa sekarang. Bukan zamannya. Pertanyaan yang penting, mungkinkah kita mengangkat khilafah? Ya. Bahwa ada sebagian di luar Islam mengkhawatirkan Ustaz Somad ini akan merubah sistem negara atau apa. Saya kira yang terlalu jauh. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Akarnya itu kan dulu ya bisa dibilang secara kultural kan NU, bahkan UAS itu dulu pernah masuk ke struktur kepengurusan NU di daerah asalnya. Kalau engkau tidak sanggup tidak mengabdi, kau jangan pulang ke kampung ini sebagai laki-laki. Sehingga seperti kata pepatah Arab itu, jangan tanya siapa dia, lihat aja siapa temannya. Kiai Haji Idrus Ramli, siapa yang tidak mengakui keilmuannya? Para pengikutnya pun menjulukinya sebagai macan aswajah. Hal tersebut karena ia tak pernah segan menantang debat terbuka kepada siapapun, orang-orang yang dianggapnya telah menyimpang, dan keluar pemahamannya dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti pada akhir-akhir ini, ia semakin gencar menyerang para aktivis organisasi terlarang HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Hal tersebut karena ormas terlarang itu masih terus bergerak di bawah tanah secara sembunyi-sembunyi dan terus menyebar paham sesatnya kepada umat Islam. Ia bahkan mengungkapkan kekesalannya baru-baru ini kepada pihak HTI yang secara sepihak membatalkan acara debat terbuka yang telah dijadwalkan. Padahal menurut Kiai Idrus Ramli, tantangan debat terbuka tersebut merupakan tantangan dari pihak HTI sendiri. Namun ketika waktu yang telah dijadwalkan telah tiba, justru pihak yang mengundang itu sendiri yang membatalkannya. Saya ini kunjungan saya sekarang ke Medan, itu diundang HTI. Kapan? Hari kemarin, hari apa? Hah? Hari Senin ya? Hari Senin itu ngajak debat. Mereka yang buat surat undangan pada saya. Sampai di Jakarta, karena mau dialog ilmiah, namanya dialog ini kan harus ilmiah, bukan debat kusir. Saya bawa kitab 1 tas, saudara. Begitu pesawat mau terbang, dapat kiriman WA dari sini, HTI kirim surat, gak jadi debatnya kan. Saya sudah berat-berat bawa kitab, malah gak jadi. Ini aliran sesat, jangan ikut. Di mana letak sesatnya? Oh, ini ikhwan muslimin ini sesat. Di mana sesatnya? Ini kita ini sekarang sedang diadu domba. Supaya apa? Kalau berkelahi sesama umat Islam, yang tepuk tangan siapa? Kristenisasi. Yang tepuk tangan siapa? Orang kafir. Nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti. Tapi merasa hebat. Merasa hebat, diajak ketemuan nggak mau. Namanya Islam kafah, diajak ketemuan nggak mau. Apanya yang kafah? Kalau kafah itu ya kalau ngajak ketemu sungguhan. Jangan bohong begitu, gak kafah namanya itu. Itu namanya kan tidak setia pada perjanjian. Gimana mau ngatur negara? Wong surat yang dikeluarkan sendiri ditarik lagi. Jadi kiranya ngatur negara gampang. Ngatur kelompoknya saja gak bisa. Kegigihan Kiai Idrus Ramli dalam perjuangannya memberantas paham sesat pengasong khilafah HTI yang ingin menghancurkan negara dan menggantinya dengan khilafah. Tentu kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Namun di sisi lain, kita semua sangat menyayangkan sikap Kiai Idrus Ramli terhadap Doel Somad yang jelas-jelas dalam banyak orasinya dia merupakan influencer pengasong khilafah HTI itu sendiri. Yang kita semua tidak paham, di saat dia gencar menyerang paham sesat pengasong khilafah HTI,
Di sisi lain, ia justru mengatakan Dul Somad yang merupakan influencer HTI itu sendiri ia sebut sebagai ulama yang lurus dan menyarankan warga NU untuk mengikuti ceramah-ceramahnya. Kenapa Kiai Idrus Ramli harus menutup mata seperti itu? Dul Somad jelas merupakan pentolan kaum pengasong khilafah yang jelas bercita-cita mengubah negara menjadi khilafah. Dul Somad juga jelas seorang influencer HTI yang tidak bisa dibantah. Bahkan ketika dia menghina Nabi dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Itu pun berada di acara yang diadakan oleh kaum pengasong khilafah HTI itu sendiri. Dan sekuat apapun Dul Somad membantah bahwa ia bukan bagian dari HTI. Kenyataannya dalam jejak-jejak digitalnya ia jelas merupakan orang yang berada dalam lingkaran organisasi terlarang tersebut. Katanya beliau pro khilafah. Ya. Kalau yang dimaksud khilafah ini khilafah yang dulu, khulafah ar-rasyidin, saya kira siapapun umat Islam. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa kulli sahabat Rasulullah ajma'in sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Beliau sangat cinta kepada bangsanya, cinta kepada saudara-saudara. Saya kira kepada umat Islam, kepada umat Islam sebagai bangsa Indonesia, saya kira juga ya Pak, tidak ada masalah. Jangan ada lagi orang kafir berani menjadi pemimpin di tengah umat Islam. Kalian menjadi penguasa di tengah umat Islam, jangan pernah tawar itu. Lebah tak pernah mengganggu orang, tak pernah lebah bersarang lalu patah ranting. Dia tidak pernah mengganggu, tapi kalau sudah diganggu, kemanapun kami akan kejar. Allahu Akbar. Dari sini, dari jejak-jejak digital Dul Somad sendiri, sungguh telah membantah dengan sendirinya tentang apa yang dikatakan Kiai Idrus Ramli atas pembelaannya terhadap Dul Somad. Jika Idrus Ramli mengatakan pro-khilafahnya Dul Somad adalah tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, jejak digital Dul Somad mengatakan khilafah yang dia perjuangkan adalah sistem dinasti yang berkedok khilafah yang tumbang pada tahun 1924. Jika Idrus Ramli mengatakan Dul Somad adalah orang yang cinta kepada sesama anak bangsa, bahkan kepada yang non-muslim sekalipun. Kenyataannya, jejak Dul Somad justru mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat memusuhi non-muslim, meskipun itu saudara sesama anak bangsa. Tidakkah Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Ramli tidak bisa melihat semua kenyataan yang ada bahwa Dul Somad merupakan sumber perpecahan antar anak bangsa? Mungkin akidah serta amaliyah Dul Somad memang tidak keluar dari Ahlus Sunnah, tapi dalam wawasan kebangsaannya Dul Somad jelas telah keluar dari jalur ulama Ahlus Sunnah, dan itu sangat berbahaya bagi bangsa dan negara.